selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Materi ini ada di Bahasa Indonesia kelas 2, tema 2. Nah, sebelum kamu belajar tentang apa saja perubahan wujud benda, kita ingat-ingat dulu ya. Benda itu kemarin ada yang disebut dengan bentuk benda. Jadi benda-benda di sekitar kamu itu kan punya bentuk yang bermacam-macam. Bentuknya ada yang persegi panjang, segitiga, lingkaran, kubus, balok, tabung, dan yang terakhir ada yang bulat. Nah, ini adalah bentuk-bentuk benda. Kemudian, benda juga memiliki wujud. Kalau wujud benda itu hanya ada 3, ada gas, cair, dan juga padat. Jadi bentuk benda dan wujud benda itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau bentuk tadi ada yang persegi, bulat, persegi panjang, dan sebagainya. Kalau wujud itu cuma ada 3, ada padat, cair, dan gas. Nah, wujud benda ini bisa berubah melalui proses perubahan wujud benda. Kita ingat yuk, tadi kan wujudnya ada 3, ada padat, ada cair, dan yang terakhir ada gas. Proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair itu kita sebut dengan mencair. Ya, jadi dari padat ke cair itu bisa berubah. Tadinya benda padat terus berubah jadi benda cair. Nah, kita sebutnya proses ini mencair. Contoh mencair itu antara lain es batu. Es batu kalau kamu taruh di ruangan atau kamu taruh di gelas aja, lama-lama dia mencair ya, menjadi air. Nah, ini namanya, tadinya kan es batunya padat, jadi air kan benda cair, makanya kita sebutnya mencair. Selain es batu, ada juga lilin kan benda padat, ketika kamu bakar, itu kan ada lelehannya ya, kayak air. Nah, itu contoh mencairnya. Kemudian mentega ketika dipanaskan, dia juga pasti akan mencair. Kemudian coklat ketika kamu panaskan juga, dia akan berubah menjadi cair. Ingat, berubahnya menjadi cair, bukan air. Kan coklat nggak mungkin berubah jadi air ya. Jadi tolong hati-hati. Nah, ini adalah contoh mencair. Masih banyak contoh lainnya ya. Nanti kamu bisa cari. Nah, sekarang tadi dari padat ke cair itu mencair. Sekarang kebalikannya. Dari cair ke padat kita sebutnya membeku. Padat ke cair, mencair. Kebalikannya dari cair ke padat namanya membeku. Contoh membeku itu antara lain tadi kebalikannya es batu padat. Ketika taruh di gelas atau taruh di ruangan, nggak usah diapa-apain aja, dia jadi air. Namanya mencair. Sekarang kebalikannya, kamu taruh air di dalam freezer, nanti kan lama-lama dia jadi es batu. Dia memadat jadinya ya. Nah, ini kita sebutnya membeku. Kemudian tadi cairan lilin ketika dipanaskan dia kan mencair. Nanti kalau sudah dingin, itu cairan lilinnya lama-lama kan jadi padat lagi, dia membeku lagi. Kemudian es krim, adonan es krim itu kan cair, ketika kamu taruh di dalam freezer, dia kemudian akan membeku ya. Selain itu, ada juga gula Jawa, cairannya itu kan adonannya cair ya, yang coklat itu ketika kamu dinginkan, dia akan membeku. Nah, ini tadi adalah contoh proses membeku. Berikutnya, sekarang dari cair ke gas. Dari cair ke gas kita sebutnya menguap. Jadi perubahan wujud benda dari cair ke gas kita sebutnya menguap. Contoh menguap antara lain air ketika kamu rebus itu kan lama-lama jadi habis ya. Itu bukan airnya hilang, tapi airnya berubah menjadi uap. Kan kalau kamu rebus ada asapnya. Nah, asapnya uapnya itu tuh dari air. Air yang direbus jadi uap. Makanya nanti kalau kamu diamkan dia lama-lama jadi habis, jadi uap semuanya. Kemudian pakaian yang basah. Ketika kamu jemur di bawah sinar matahari, pakaiannya lama-lama jadi kering. Itu airnya kemana coba? Nah, airnya itu berubah jadi uap. Jadi pakaian yang kering yang setelah dijemur itu kan lama-lama jadi kering ya. Airnya yang ada di pakaian ini, dia nggak menghilang, tapi berubah jadi uap. Selain itu, pembuatan awan. Nah, proses terjadinya awan. Awan itu terbentuk dari proses penguapan dari air yang ada di permukaan bumi. Baik itu air sungai, air laut, maupun air danau. Nah, mereka kalau kena panas, itu mereka menguap. Uapnya berkumpul di langit
mereka membentuk berkumpul menjadi awan. Nah, itu tadi adalah contoh menguap. Berikutnya, kalau dari cair ke gas tadi menguap, kebalikannya dari gas ke cair, kita sebutnya mengembun. Tadi dari cair ke gas namanya menguap, kebalikannya dari gas ke cair kita sebutnya mengembun. Contoh mengembun antara lain embun di pagi hari. Kalau kamu suka lihat ada asap putih-putih ya pagi-pagi kalau dingin, kemudian nanti kalau udah agak siang sedikit itu daun di sekitarannya jadi basah. Nah, ini kita sebutnya embun, dia mengembun. Kemudian, nah nih, kalau kamu isi gelas kaca dengan es batu, dia itu bagian luarnya pasti jadi basah juga kan? Demikian juga mobil kalau misalnya hujan, di bagian dalam itu juga pasti nanti lama-lama basah. Nah, ini kita sebutnya proses mengembun. Dan satu lagi, gumpalan awan yang menjadi hujan. Tadi kalau proses pembuatan awannya kita sebut menguap, dan awan nanti kan berpindah terdorong sama angin di suatu tempat, kemudian dia turun berubah menjadi hujan. Nah, proses menjadi hujannya ini yang kita sebut dengan mengembun. Nah, itu tadi contoh mengembunnya. Kemudian perubahan wujud berikutnya ada dari padat ke gas. Kita sebutnya menyublim. Jadi ada yang dari benda padat, dia tiba-tiba habis, menghilang. Dia nggak hilang begitu saja, tapi dia berubah menjadi benda gas. Kita sebutnya menyublim. Contoh menyublim, nah ini kapur barus. Kamper ya biasanya kamu bilang kalau misalnya ditaruh begitu saja di dalam ruangan, lama-lama dia akan habis. Ya, nah ini dia berubah menjadi gas. Jadi kamper, kapur barus tadinya kan padat, kemudian dia berubah menjadi gas. Terbukti dari dia yang lama-lama akan habis. Kemudian berikutnya ada pewangi ruangan. Pewangi ruangan ini kan ada yang padat, kalau kamu taruh begitu saja. Nah, aroma wanginya itu adalah proses perubahan dari pewanginya yang padat menjadi gas, sehingga gasnya bisa kamu rasakan, oh ini wangi begitu, dan lama-lama dia akan habis. Jadi habisnya itu karena dia berubah menjadi gas. Ini kita sebutnya dengan menyublim ya. Perubahan dari benda padat ke gas kita sebutnya dengan menyublim. Kebalikannya dari gas ke padat kita sebutnya mengkristal. Nah, di buku memang nggak ada mengkristal, jadi cuma ibu tambahin aja ya. Mengkristal ini contohnya adalah pembuatan garam. Nah, ini kalau kamu sering lihat garam itu dibuatnya ternyata dari uap. Ya, uap air laut yang asin kemudian dipanaskan, jadilah garam. Kemudian berikutnya salju, proses terbentuknya salju. Salju itu kan benda padat ya. Kalau misalnya dari awan ke hujan, karena hujan itu benda cair, kita sebutnya dia tadi apa coba yang dari gas ke cair? Mengembun kan? Nah, sekarang kalau misalnya dari awan berubah ke salju, salju kan padat, kita sebutnya dia mengkristal. Nah, itu tadi adalah proses perubahan wujud benda. Sekarang tugas kamu adalah banyak membaca dan mencari tahu supaya kamu semakin memahami proses perubahan wujud benda beserta contoh-contohnya. Terima kasih.